Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini bersama Bu Dewi akan belajar IPA tentang rangka. Coba perhatikan kenapa Bu Dewi tampilkan tenda di sana. Kira-kira tenda itu berdiri atau roboh? Nah, kalau tenda itu berdiri, kenapa? Karena tenda itu punya rangka. Nah, ini sebagaimana badan kita ya. Badan kita bisa berdiri tegak, bisa melompat, ya. Itu juga karena adanya rangka. Nah, kenapa sih kita juga sangat penting belajar rangka ini? Nah, coba perhatikan ya dengan makhluk-makhluk yang lain ya, bahwa kita ini dibanding dengan makhluk yang lain memiliki tubuh yang sangat sempurna ya, sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Mu'minun yang artinya surat Al-Mu'minun ayat 14 yang artinya kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Nah, inilah anak-anak ya firman Allah yang semoga memberikan semangat bagi kita semua untuk senantiasa mengkaji ilmu-ilmunya, terutama pada pagi ini kita akan belajar tentang tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Nah, selain itu pelajaran kita kali ini yang akan nanti semoga kita bisa mendapatkan yang pertama, anak-anak bisa mampu mengidentifikasi jenis-jenis tulang, otot, kemudian mengetahui fungsi tulang sekaligus bisa mengetahui gangguan pada tulang dan bagaimana cara menjaga kesehatan tulang itu karena sudah diberikan oleh Allah pada kita sebagai makhluk yang paling sempurna. Selanjutnya, nah ini gambaran materi yang akan kita pelajari selama 2 pekan yaitu sistem gerak yang terdiri dari tulang dan otot. Nah, tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif. Kenapa? Karena tidak bisa digerakkan ya tanpa adanya otot yang melekat pada tulang. Sehingga otot itu disebut sebagai alat gerak aktif. Berikutnya anak-anak, inilah gambaran rangka pada tubuh kita. Nah, rangka pada tubuh kita ini yang pertama ada rangka kepala, kemudian ada rangka badan, kemudian ada rangka gerak. Nah, rangka gerak ini ada lengan atas, kemudian ada anggota gerak bawah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas satu persatu. Yang berikutnya, nah, untuk apa sih sebenarnya Allah menciptakan rangka bagi tubuh kita itu? Yang pertama adalah memberi bentuk tubuh. Nah, itu tadi kita bisa berdiri tegak karena adanya rangka. Yang kedua, untuk melindungi organ dalam. Coba kalau kita tidak punya rangka kepala, apa yang terjadi? Otak kita bisa kelihatan. Nah, mungkin juga bisa terinfeksi oleh kuman-kuman karena tidak dilindungi oleh rangka. Yang ketiga, tempat menempelnya otot. Nih ya, sehingga itu bisa digerakkan. Kemudian yang terakhir, tempat pembentukan sel darah merah. Berikutnya, ini ada struktur tulang. Struktur tulang, kalau kita lihat gambar tulang di sini, apakah bentuknya seperti pipa? Tidak, tetapi bentuknya kalau kita pegang permukaannya itu agak kasar. Terus kemudian ini ada tonjolan, nah kemudian ada lapisan terluar, ada bagian dalam. Nah ini anak-anak, lapisan terluar ini disebut dengan periosteum. Nah ini ya periosteum. Periosteum ini merupakan pembungkus yang paling luar, sekaligus di dalamnya berisi pembuluh darah ya. Nah, pembuluh darah inilah yang memberikan nutrisi bagi tulang, sekaligus akan memelihara tulang. Kemudian di bawahnya periosteum ada namanya tulang kompak. Nah, tulang kompak ini disebut juga dengan tulang keras yang tersusun dari sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Yang masing-masing punya fungsi tentunya ya. Nah, sehingga kalau kita perhatikan tulang kompak itu bentuknya sangat padat ya, sehingga agak berat dan keras karena adanya zat kapur ini.
dan adanya elastis sehingga tidak bisa rapuh ya, tapi memadat. Yang berikutnya ada tulang spon. Nah, ini di bagian tengah. Tulang spon ini menempati bagian dalam tulang yang berbentuk pipa. Sel-selnya berongga dan agak ringan dibanding dengan tulang kompak. Disinilah terdapat yang namanya sumsum tulang, yang kalau kita perhatikan di dalam tulang, nanti coba kalau hari Raya Idul Adha, waktu pembelian hewan kurban, disitu kita ambil pahanya sapi, kita potong, pasti ada seperti lemak itu ya. Nah, itulah gambaran tentang sumsum tulang. Nah, disinilah sel-sel darah merah itu diproduksi. Kemudian di sini juga banyak terjadi serabut saraf dan pembuluh darah, sehingga kalau ada benturan itu tulang kita terasa nyeri sekali karena ada saraf ya. Sekaligus banyak sekali pembuluh darah yang memberikan nutrisi bagi tulang kita. Nah, ini tentang struktur tulang. Kemudian berikutnya ini tentang bentuk dan ukuran tulang. Yang pertama tadi ya, ada tulang lengan. Nah, ini anggota gerak, ini bentuknya panjang. Di antaranya adalah lengan dan kaki, tulangnya memanjang, maka itu disebut tulang pipa. Kemudian ada tulang pinggang, agak tipis, tulang rusuk juga agak tipis. Ini coba kita lihat, tulang rusuk ini. Nah, ini disebut dengan tulang pipih ya, bentuknya pipih. Kemudian ada tulang belakang yang berruas-ruas. Nah, ini pendek-pendek sebenarnya, tapi tersusun memanjang. Tulangnya tulang pendek. Nah, kemudian yang terakhir ada ini tulang pedang di bagian dada yang menghubungkan dengan tulang rusuk satu dengan tulang rusuk yang lain. Kemudian ada jari kita. Yang ini tulangnya tulang pendek, tersusun dari tulang-tulang pendek. Ya, ini jari kita ya, pendek-pendek. Kemudian berikutnya proses penulangan. Nah, apa itu proses penulangan? Proses penulangan adalah suatu peristiwa pengubahan tulang rawan menjadi tulang keras. Coba kalau anak-anak punya adik yang baru lahir, perhatikan kepalanya, kemudian tulang-tulangnya itu kalian pegang, apa yang terjadi? Masih lunak ya, karena proses penulangan atau yang disebut dengan osifikasinya itu belum sempurna, meskipun sudah mulai terbentuk pada saat di janin. Nah, bagaimana peristiwa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah tulang rawan. Tulang rawan ini memiliki bentuk seperti tulang dewasa, yang di dalamnya ini berongga dan berisi namanya sel osteoblast atau calon tulang. Sel osteoblast ini dengan seiringnya waktu akan berkembang menjadi osteosit. Nah, osteosit ini nanti akan tumbuh terus mengikuti arah tulang rawan. Nah, di antara sel-sel ada jaringan. Nah, jaringan ini, sel-sel tadi kan membentuk jaringan dan juga nanti akan terbentuk pembuluh darah di jaringan tulang osteosit ini. Pembuluh darah inilah yang memberikan nutrisi bagi tulang yang terbentuk, terutama nutrisi yang mengandung kalsium, sehingga sel-sel yang terbentuk itu nanti akan mengeras. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa osifikasi atau penulangan. Berikutnya tentang persendian. Apa itu sendi, anak-anak? Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Nah, di rangka tubuh kita ini, kalau kita perhatikan ya, macam gerak sendi yang ada pada rangka kita itu ada 3 yang disebut dengan sinartrosis, amfiartrosis, dan diartrosis. Di mana letaknya? Nah, ini anak-anak. Sinartrosis itu adalah sendi yang tidak bergerak atau sendi mati. Nah, ini yang disebut dengan sendi sinartrosis, yaitu yang menyusun rangka kepala kita ya, tengkorak ya, dan tulang dahi yang bagian belakang dan depan, dan juga tulang pelipis. Kemudian ada sendi yang menghubungkan tulang belikat dan tulang lengan atas. Nah, ini yang disebut dengan sendi peluru. Kalau di bagian bawah itu di antara tulang panggul dan tulang paha ada sendi peluru. Kemudian, nah,
di sendi ini ada bagian-bagian penyusun anak-anak yang disebut dengan ligamen. Nah, ligamen ini merupakan perekat antara sendi dengan tulang, ya, sehingga tidak bisa lepas, ya, berupa jaringan ikat. Nah, ini. Kemudian berikutnya ada sendi engsel. Sendi engsel ini terletak di antara lengan atas dan lengan bawah. Nah, ini tadi kan ada lengan atas, ya, dan lengan bawah. Inilah yang disebut dengan sendi engsel. Lengan bawah tadi terbentuk atas dua tulang, ya, tulang hasta dan tulang pengumpil. Kemudian ada sendi putar. Sendi putar ini di mana? Sendi putar ini adalah persendian yang menghubungkan antara rangka anggota atas, bagian kepala dan badan. Berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana itu terdapat di tangan kita, ya, ini, ya. Ini sendi pelana yang menghubungkan antara jari-jari kita dengan tulang, ya, pergelangan tangan, ya. Telapak tangan ini letaknya di telapak tangan kita. Kemudian ada sendi geser. Nah, ini letaknya di pergelangan tangan yang menghubungkan tangan dengan lengan. Demikian tadi anak-anak pelajaran daring kita kali ini tentang sistem rangka. Semoga apa yang kita pelajari semakin menambah keyakinan kita terhadap apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dan kita bisa menjaganya dengan benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.